Yang terhormat Ibu Kepala SD Ibu Nurul Badriah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Pendem. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilaksanakan di SDN Pendem dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Bapak dan Ibu guru semuanya, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Pendem, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Pendem kepada Ibu Nurul Badriah, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Brilian Stelatino SPD selaku CGP Angkatan 11 sebagai narasumber kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru SDN Pendem. Marilah pada kesempatan hari ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim setelah menyelesaikan tugas untuk mendampingi peserta didik ini. Dan sekaligus insya Allah pada hari ini kita akan menambah ilmu tentang disiplin positif di SDN Pendem ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang terbaik bagi kita. Pada hari ini Pak Brili akan menyampaikan atau mengimbaskan atau diseminasi, jadi menularkan ilmu yang sudah beliau dapat dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 tentang disiplin positif. Jadi insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk kita, ya Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Yang kedua, untuk mewujudkan cita-cita kita, yaitu siswa dan siswi yang sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita buat bersama-sama. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembelajaran, kemudian memberi contoh juga karakter kepada anak-anak kita tentang disiplin positif. Jadi ini
ini tidak hanya berlaku untuk peserta didik kita, tapi juga utamanya untuk kita. Bagaimana mungkin kita bisa menerapkan disiplin positif kepada anak-anak kita ketika kita belum menerapkan disiplin positif sebagai pribadi maupun sebagai pendidik. Nah, hari ini ada beberapa poin penting yang nanti bisa Bapak Ibu ambil dari diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Brili. Yang pertama tentang apa sih sebenarnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal apa yang sudah kita akui bersama dan akan kita laksanakan sebagai wujud dari penerapan disiplin positif. Kemudian kita juga akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, hadiah, konsekuensi, dan lain sebagainya. Kemudian nanti Pak Brili juga akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Bagaimana sih kita sebagai guru untuk memandu anak-anak agar mereka dapat membuat keyakinan kelas mereka sendiri. Itu nanti akan dipandu oleh Pak Brili bagaimana cara membuatnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi yaitu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tentunya anak-anak didik kita tidak semua itu nurut, ada yang berperilaku berbeda dari teman yang lain, mungkin kita agak sulit mengendalikan. Nah, langkah-langkah seperti apa yang bisa kita lakukan nanti mungkin bisa cocok dengan segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti semua yang akan disampaikan oleh Pak Brili akan membawa manfaat besar bagi diri kita sendiri sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pendidik, dan sebagai warga sekolah. Itu saja, semoga Pak Brili nanti ke depannya juga setelah mendapat ilmu dan menyebarkan kepada Bapak dan Ibu guru yang lain bisa menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Brili melaksanakan diseminasi budaya positif ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Nurul. Mohon izin teman-teman semuanya, di sini saya akan mendiseminasikan hasil pembelajaran yang telah saya alami selama kurun waktu 2 bulan ini selama mengikuti program penggerak mengenai budaya positif. Mungkin nanti kita bisa adopsi di kelas kita masing-masing, tentunya di sekolah kita untuk menerapkan budaya positif. Jadi ini adalah beberapa konsep inti dari budaya positif. Ada beberapa konsep inti. Jika mendengar kata budaya, mungkin ada yang terbesit di benak Bapak dan Ibu semuanya, apa itu budaya? Mungkin ada yang punya pendapat, asumsi mungkin budaya itu apa menurut panjenengan? Monggo Bu Wati, silakan. Budaya ini? Menurut saya budaya itu kebiasaan yang sering dilakukan. Betul sekali. Budaya itu adalah kebiasaan yang sering kita lakukan, yang terus menerus, seperti budaya kita hidup bersih, budaya kita untuk makan dan sebagainya. Kemudian di belakang ada kata positif. Tentunya positif itu apa? Identik dengan kebaikan. Nah, jadi budaya positif itu apa? Kegiatan yang terus menerus kita lakukan secara baik, secara positif. Kemudian dari konsep ini, budaya positif ini ada beberapa macam, ada 7 macam yang kita akan bahas nanti. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif,
kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Baik, sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya kita mendoktrin diri kita dengan hal-hal yang positif, gitu, Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon untuk semuanya berdiri. Kita senyum selama 10 detik. Caranya bagaimana? 10 detik. Kita nanti senyum sama 10 detik. Caranya nanti Bapak dan Ibu nanti sampingnya silakan berhadapan-hadapan dengan teman di sampingnya. Nah gitu. Mungkin ada yang belum mengenalnya. Nah, kita akan saling senyum kepada rekan kita selama 10 detik. Berikan senyum yang versi terbaik menurut Anda untuk teman Anda. Silakan, ini bebas selama 10 detik, mulai dari sekarang. Baik, tepuk tangan. Nah, terima kasih untuk senyumannya yang sangat luar biasa. Tentunya memberikan dampak positif, memberikan energi yang positif. Kita telah memberikan senyuman karena pada dasarnya senyum itu adalah ibadah. Kita paling tidak telah melaksanakan satu ibadah, minimal satu ibadah dalam kegiatan kali ini. Kemudian kita lanjut kepada bab pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak dan Ibu semuanya, ada yang sudah mungkin mengenal tentang istilah paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma yaitu pola pikir atau apa yang kita tanamkan dalam diri kita. Jadi pola pikir kita tentang pembelajaran dengan metode baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita di sini telah beberapa macam model pembelajaran, Bapak dan Ibu. Mungkin dari saya sendiri, kemudian panjenengan tentunya dulu telah mengenyam pendidikan masa lalu tentang bagaimana cara-cara pembelajaran yang kita alami. Bagaimana pembelajaran itu sangat berpusat kepada guru. Kita hanya mendapat informasi satu buah materi itu dari guru. Dari buku pun itu hanya, kalau tidak dipandu oleh guru kita tentunya bingung. Ya atau tidak, Bapak dari guru? Ya. Nah, itulah paradigma yang harus kita ubah. Karena apa? Karena pada saat ini siswa itu cenderung mempunyai mental yang tidak sama dengan kita. Mentalnya cenderung gampang down. Apabila kita suruh belajar tentang materi dari guru, apabila siswa itu merasa tidak sanggup, ya sudah, dia tidak mau berusaha. Oh, saya tidak mampu, ya sudah. Tidak berbeda dengan zaman kita dulu. Kita memiliki motivasi. Oh, saya harus bisa ini, saya harus bisa itu, dan sebagainya. Nah, paradigma inilah yang menuntut kita kenapa kita harus pembelajaran dengan menerapkan paradigma baru. Jadi pada pembelajaran dengan paradigma baru ini merujuk kepada pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan kurikulum kita yang telah kita laksanakan ini, yaitu kurikulum Merdeka, itu adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau memahaminya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kita ambil dari kata tengahnya, differ, dari kata bahasa Inggris yang berarti berbeda. Jadi istilah berdiferensiasi ini mengadopsi istilah differ tadi, perbedaan. Dalam pembelajaran paradigma baru kita harus mengedepankan kebutuhan murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru tidak hanya sebagai sumber belajar. Sumber belajar itu bisa jadi dari siswa, dari lingkungan, dan sebagainya. Guru itu hanya bersifat sebagai fasilitator. Itulah mengapa pembelajaran dengan paradigma baru sangat penting, sangat perlu dilaksanakan di masa yang sekarang ini.
sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya ada berbagai macam dimensi yang harus kita terapkan di profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya tentang miskonsepsi teori kontrol. Apa itu miskonsepsi tentang teori kontrol? Kita kembali kepada pembelajaran tadi tentang pembelajaran dengan paradigma yang lama. Pembelajaran dengan paradigma yang lama itu guru itu sangat mendominasi. Ibarat kata, misalkan saya sebagai guru itu saya sangat mengontrol kegiatan murid, sangat mengontrol apa yang dilakukan murid. Padahal itu adalah tidak serta-merta peran dari guru. Misalkan kita menyuruh anak itu untuk berangkat pagi, kita menyuruh anak itu untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Apabila anak itu melaksanakannya, itu bukan berarti itu kontribusi kita sepenuhnya 100%. Itu hanyalah beberapa persen. Jadi ilusi jika guru itu mengontrol murid secara penuh. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini mungkin kita telah bermacam-macam menemukan gaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sering membuat kritik kepada anak, membuat rasa bersalah kepada anak. Nah, setelah kita berikan kritik atau rasa bersalah, memvonis anak itu salah, anak itu kan pasti juga berbuat yang lebih baik dari tadi. Itu bukan berarti peran kita sebagai guru itu berhasil, bukan Bapak dan Ibu. Itu adalah mungkin dari rasa takut siswa. Oh, saya dimarahin oleh bu guru, berarti saya harus begini. Itu beda lagi kasusnya kalau dia tidak bertemu dengan bu guru. Bisa jadi dia berbuat yang tidak berbuat yang salah seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, semua penguatan positif ini tidak serta-merta menjadi acuan bagi anak itu untuk berubah menjadi baik. Tentunya ada motivasi dalam diri mereka sendiri, motivasi intern. Apakah saya bisa berubah atau saya bisa berubah dengan guru atau saya bisa berubah sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru tentunya lebih dewasa secara umur daripada anak didik kita umumnya. Mungkin ada beberapa kasus mungkin di perguruan tinggi itu mungkin mahasiswanya lebih dewasa dari dosen kita, lingkupnya di sekolah dasar. Jadi teori kontrol bahwa guru sebagai orang dewasa berhak memaksa itu tidak betul. Karena apa? Tentunya anak didik kita itu harus kita berikan pelatihan tentang tanggung jawab. Bagaimana cara dia aktualisasi, bagaimana cara dia mengelola kegiatan atau perbuatan yang salah dan baik menurut dia. Kita harus menyetir selamanya. Kita juga harus mempelajari mereka untuk berbuat secara mandiri. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, kembali lagi ke satu istilah disiplin. Bapak dan Ibu mungkin istilah disiplin ini erat kaitannya dengan apa? Ada yang mungkin bisa memberikan pendapatnya? Mungkin tepat waktu, kesadaran, apalagi mungkin. Nah, disiplin ini erat kaitannya dengan tata tertib atau aturan, begitu ya? Aturan, disiplin yang bagaimana? Yang positif, disiplin positif. Disiplin yang baik. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi penerapan disiplin ini, disiplin positif ini, itu erat kaitannya dengan kita sebagai guru, peran kita sebagai guru untuk melatih kepada anak bagaimana dia bertanggung jawab kepada perbuatannya. Kita harus menanamkan suatu disiplin diri. Sebelum kita menuju ke disiplin positif, kita harus menuju ke disiplin diri dulu. Bagaimana anak-anak itu mendisiplinkan diri mereka masing-masing. Karena mustahil jika anak itu tidak disiplin dalam dirinya, kita menerapkan disiplin positif itu akan berhasil. Itu zero menurut saya ya. Jadi alangkah baiknya kita
mendisiplinkan mereka secara diri mereka sendiri dulu, baru kita mendisiplinkan secara kelas. Tentunya dengan cara penerapan pengajaran anak secara bertanggung jawab. Mungkin anak kita beri tanggung jawab dalam kelas, kita beri jadwal piket seperti ini. Mohon maaf, di kelas 6 saya berikan jadwal piket. Ini secara tidak langsung itu memberikan tanggung jawab kepada mereka, Bapak Ibu. Mereka bertanggung jawab, saya setiap hari Selasa jadwal piket. Bagaimana caranya supaya saya bisa bertanggung jawab? Tidak hanya dimarahi guru, saya tidak piket, saya terlambat dan sebagainya. Kita mendisiplinkan mereka melalui kegiatan ini. Kemudian di struktur organisasi ini juga, saya memberikan tanggung jawab kepada masing-masing anak. Misalkan menjadi ketua kelas, saya melatih kepada dia untuk bertanggung jawab kepada teman-temannya. Bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana cara mereka bertindak sesuai dengan arahan dari guru tentunya. Kemudian disiplin positif ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Mungkin Bapak dan Ibu, kebajikan, misalkan contoh nilai-nilai kebajikan itu apa? Mungkin ada yang mau berpendapat? Sesuai dengan normal. Boleh Bu, mungkin ada yang lebih spesifik. Jujur, menjaga kebersihan. Nah, itu yang tidak usah terlalu abstrak untuk anak-anak didik kita di sekolah dasar. Jadi yang nyata saja, karena kita nanti menumbuhkan dari dalam diri mereka yang mereka pahami saja. Nah, selanjutnya disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Apabila kita tidak atau belum mendisiplinkan diri mereka, otomatis mereka belum bisa mengontrol diri dari segala tindakan tadi. Selanjutnya yaitu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Setelah kita berhasil sebagai guru untuk mendisiplinkan diri mereka untuk berbuat kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan tadi berdasarkan motivasi internal mereka. Kita telah berhasil membuat disiplin diri dalam mereka. Misalkan saya berperan sebagai murid, saya juga harus datang pagi, mengerjakan tugas, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, itu adalah motivasi internal yang berhasil kita sebagai guru masukkan ke dalam diri mereka, disiplin diri mereka. Bukan serta-merta akibat dari paksaan, ujian maupun hukuman. Ini yang perlu kita garis bawahi. Baik, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang tahu, ada yang mungkin mau berpendapat. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang mungkin pokok sehari-hari. Betul. Pokok kebutuhan yang menunjang untuk kegiatan yang lainnya. Utama begitu. Oke. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita sebagai manusia tentunya makhluk hidup, kita juga mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini adalah pokok bagi kita semuanya. Ini adalah standar minimum untuk kita, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua apa? Tentang kesenangan. Kita sebagai manusia juga harus mempunyai kesenangan, tidak hanya dengan kesedihan saja. Jadi kesenangan itu mungkin kita dapatkan dari mana? Dari bermain, dari humor, antusias dan tertawa. Jadi kita selain mendisiplinkan waktu dalam pekerjaan, kita juga harus mendisiplinkan waktu, meluangkan waktu untuk bermain, humor, antusias dan tertawa. Untuk apa? Untuk memotivasi diri kita agar tidak stres. Selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan.
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kita sebagai manusia tidak sepenuhnya dalam istilahnya disetir, Bapak dan Ibu. Kita sebagai manusia juga memiliki hak untuk bebas. Tetapi bebas ini tidak mengkoridorkan kita pada semua hal. Jadi hanya beberapa hal saja kita memiliki kebebasan. Misalkan kita bisa mencoba hal baru. Mencoba hal baru ini kita sebagai guru, kaitannya sebagai guru, mungkin kita bisa menggali potensi diri kita. Tentang apa? Hal-hal baru tentang pembelajaran. Bagaimana cara membelajarkan siswa yang baik, cara menggunakan metode yang inovatif, cara mendongkrak untuk nilai-nilai siswa lebih baik dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, mungkin semuanya di sini termasuk saya juga mempunyai rasa penguasaan, ingin diakui, ingin didengar oleh orang lain. Dia apa betul? Dia atau tidak, Bapak dan Ibu? Ya. Jadi contohnya saya ambil contoh, misalkan kita sebagai guru, murid kita mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang sempurna, katakan 100 gitu. Oh, guru kelas 6 muridnya ini atas nama ini berhasil mendapatkan nilai 100, berarti gurunya sangat hebat. Itu kan memiliki rasa puas kita sebagai guru. Iya atau tidak? Itu berlaku untuk hal lain juga. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian dari orang lain, dipedulikan, dapat diajak bekerja sama, dan dianggap atau dibuat welcome dalam suatu bagian kelompok untuk diajak menjadi satu tim. Ini misalkan dalam sekolah kita, misalkan ini kita bukan sebagai wali kelas lingkupnya, melainkan sebagai teamwork, ya. Jadi teamwork di sini menjalankan suatu sistem. Bagaimana sistem ini dapat berjalan, dapat bergerak. Apabila satu bagian teamwork itu tidak berjalan, maka roda sistem itu akan tidak berjalan juga, tidak maksimal. Jadi ini adalah kebutuhan yang harus kita dapatkan sebagai manusia. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku baik atau tidak baik itu pasti ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita kembali ke teori yang awal tadi, teori tentang disiplin diri. Setelah disiplin diri masuk ke dalam diri kita, ini konteksnya sebagai guru, kita juga harus kita akhirnya bisa menerapkan disiplin diri kita. Bagaimana caranya kita bisa menghindari ketidaknyamanan untuk keberadaan kita di dekat orang lain ataupun yang menimbulkan hukuman bagi kita. Kita termotivasi untuk berbuat baik, berbuat yang orang lain inginkan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita setelah mendisiplinkan diri kita juga memiliki motivasi untuk apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita melaksanakan suatu kegiatan, kita mendapatkan apresiasi dari orang, itu pastinya suatu motivasi dari diri kita. Kita harus berbuat maksimal. Kita misalkan membimbing suatu lomba, kita diberikan tanggung jawab oleh ibu kepala sekolah membimbing satu cabang lomba dalam S2M, katakan. Jadi kita tentunya memiliki motivasi bagaimana cara saya, anak didik saya supaya menjuarai lomba FNS 2M tadi. Jadi motivasi itu harus muncul dari dalam diri. Selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan ini maksudnya apa? Misalkan kita dalam suatu kelas itu menjadi orang yang atau guru yang murid kita idamkan. Bagaimana cara kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid? Bagaimana cara kita menjadikan kita sebagai guru yang selalu dicari oleh murid?
Kalau kita tidak masuk, kita dicari. Bukan sebaliknya, kalau kita masuk, murid akan sedih. Kalau kita nggak masuk, murid tentu akan senang. Itu yang hal yang kita hindari. Kita memiliki motivasi perilaku yang kita dirindukan oleh murid. Kita juga memiliki beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya dirindukan oleh murid kita. Selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru, meskipun paradigma baru pembelajaran seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita juga memiliki kontrol terhadap anak. Tidak sepenuhnya kita alihkan kepada anak, meskipun pembelajaran kita telah bersifat atau bersifat student center. Kita sebagai guru juga memiliki beberapa kontrol. Tentunya ada beberapa kontrol guru yang harus kita laksanakan dan harus kita hindari. Di sini ada 5 macam posisi kontrol guru. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik maupun verbal ini ya, anak-anak, maksudnya kita sebagai guru itu bisa menghukum anak apabila mereka tidak melaksanakan apa yang kita perintah. Misalkan mereka tidak melaksanakan PR, tidak mengerjakan PR maksud saya. Jadi setelah mereka tidak mengerjakan PR, kita memarahi mereka. Kamu itu kenapa tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Kemudian maupun fisik itu jika kamu tidak melaksanakan PR berarti kamu tidak melaksanakan PR, silakan kamu lari di lapangan. Itu sudah tidak zaman lagi ya, Bapak dan Ibu. Kita sebagai guru, sebagai penghukum ini nanti efeknya akan kita bahas lebih lanjut. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Jadi guru sebagai penghukum itu senantiasa tekad mereka itu, konsep itu benar. Karena apa? Karena senantiasa sekolah itu memerlukan sistem. Siswa itu melanggar tata tertib, akhirnya dihukum dan sebagainya. Biasanya guru yang bersifat penghukum itu akan mengutarakan kata-kata seperti ini. Misalkan, patuhi aturan saya atau awas, ya seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Seperti itu jika balik posisi kita sebagai murid, mungkin yang kita adalah apa? Don, ya kan? Kita difonis oleh guru kita salah. Saya salah, saya telah tidak mengerjakan PR. Kemudian guru telah mengatakan seperti itu. Kita don. Apalagi murid-murid sekarang seperti itu. Kemudian guru seperti ini senantiasa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Mungkin sedikit keras untuk mengingatkan guru yang seperti ini. Jadi menurut dia, cara dia seperti itu adalah cara yang paling benar, cara yang paling efektif untuk pembelajaran bisa berhasil. Selanjutnya yaitu posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi berbeda dengan penghukum tadi, Bapak dan Ibu. Di sini guru bersifat berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi bila murid kita telah membuat kesalahan, kita utarakan 1 atau 2 pernyataan mungkin seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Seperti itu. Apabila kita sampaikan kepada anak yang berbuat kesalahan, pasti dalam diri mereka akan berpikir ulang. Kenapa ya Pak Guru atau Guru kok berkata seperti itu kepada saya? Jika kelakuan saya salah, berarti Bapak, jika kelakuan saya seperti itu, berarti kelakuan saya salah. Sampai Bapak dan Ibu pun berkata seperti itu. Jadi kita tidak memvonis anak itu salah langsung. Kita balik kepada anak itu tadi, kita seolah-olah merasa dikecewakan oleh anak. Kemudian anak tadi merasa, kenapa kok
kegiatan kelakuannya tadi bisa membuat kecewa bapak dan ibu guru. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini adalah inti atau tujuan dari peran guru sebagai membuat rasa bersalah. Jika kita telah berhasil untuk membuat anak merasa tidak berharga dan penilaian diri yang buruk tentang kelakuan mereka yang telah mengecewakan orang yang disayanginya, itu berarti kita telah berhasil membuat rasa bersalah kepada anak. Nanti konsekuensinya kita sampaikan kepada anak tadi. Kenapa kok kamu merasa bersalah? Apa yang telah kamu berbuat sehingga bapak dan ibu kecewa? Seperti itu. Selanjutnya ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Mereka akan bertanya, misalkan, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian ada lagi, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Nah, guru yang seperti ini akan lebih diterima oleh anak. Karena apa? Guru telah berhasil memasuki fase dia, maksudnya dunia mereka sebagai teman, bahasanya, kemudian perlakuannya, kemudian perhatiannya dan sebagainya. Itu mereka sangat sama, guru sangat sama dengan teman-teman yang lain. Tidak berposisi sebagai pemukul tadi yang menghadik, mungkin memvonis anak, berteriak dan sebagainya. Ini lebih lembut, mungkin bahasanya disesuaikan dengan bahasa anak. Bagaimana memahami kebutuhan anak melalui bahasa sebagai atau rekan sebaya mereka. Tetapi posisi sebagai teman ini bapak dan ibu ini memiliki hal negatif. Tentunya hal negatifnya sebagai teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Hati-hati sebagai guru, kita jika mengambil peran sebagai teman, maka kita harus memperhatikan dampak negatifnya. Apabila murid kita tidak kita bantu dalam suatu kegiatan, mungkin murid kita berpikir ini, oh berarti Pak Guru atau Bu Guru bukan teman saya, padahal kemarin telah membantu saya. Mereka akan kecewa tentunya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ini yang kita takutkan. Mungkin tidak semuanya atau sepenuhnya, tetapi ini yang patut kita perhatikan. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan mampu bertindak untuk dan tidak untuk guru lainnya. Mungkin murid akan tergantung pada guru tersebut. Mungkin di salah satu sekolah, saya berikan contoh, mungkin salah satu guru A itu sangat identik dengan posisi penghukum. Jadi beliau sangat marah kepada anak-anaknya jika tidak sesuai dengan yang mereka katakan, yang beliau katakan. Terus ada guru B itu yang sangat mengerti kebutuhan siswa. Dia berposisi sebagai teman. Dia selalu membantu anak-anak, dia selalu menanyai pengalamannya sehari-hari, dia selalu membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas. Nah, kira-kira anak-anak itu tadi lebih cenderung mau diajak ngobrol itu oleh guru A atau guru B? Guru B ya pastinya. Nah, karena apa? Karena mereka merasa nyaman. Mereka merasa nyaman karena posisi guru tadi memposisikan diri sebagai teman tadi. Tapi akibatnya apa? Maksud saya murid tadi akan bergantung kepada guru B tersebut. Apabila dia diajar masuk ke kelas, kalau ada guru A, dia sudah tidak punya motivasi untuk belajar. Dia sudah tidak mau untuk berusaha. Dan diajar guru itu pasti saya dihukum. Akhirnya dia tidak motivasi. Seperti itu. Selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah sebagai pengontrol tentunya. Memantau berarti mengawasi.
pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kita sebagai guru bisa juga memiliki kontrol posisi sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau ini kita memberikan kepada anak itu kita kembalikan lagi kepada anak. Misalkan kita membuat statement atau pernyataan kepada anak berupa pernyataan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kita sebagai pemantau itu berperan apa? Berperan untuk memberikan stimulus pada anak untuk mereka bisa berpikir. Apakah yang mereka perbuat itu sudah sesuai aturan? Misalkan mereka telat, itu dia masuk, dia posisi terlambat, kita tanyakan saja, jangan kita buang langsung. Peraturannya apa? Kenapa kamu bisa seperti ini? Nah, itu adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini berawal dari stimulus, teori stimulus dan respon. Ini kita memberikan stimulus kepada anak, kemudian anak merespon, dan yang menunjukkan guru menunjukkan tanggung jawab guru untuk mengontrol murid. Selanjutnya yaitu posisi manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita mengirim opini untuk murid itu bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Bagaimana perilakunya itu, jika dianggap salah, bagaimana solusinya, bagaimana cara memecahkannya, bagaimana cara menebusnya, bisa dikatakan seperti itu. Biasanya seorang manajer atau seorang guru yang berposisi sebagai manajer itu akan mengutarakan statement seperti ini. Anak yang apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tentunya. Kemudian apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di posisi manajer. Jika siswa sudah berhasil kita identifikasi kesalahannya, kemudian kita kirim untuk menemukan solusi atas permasalahannya, bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahannya itu sudah atau akan mereka laksanakan. Kita harus memastikan kapan atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Kita tidak hanya berandai-andai saja, kita juga harus memastikan apakah anak itu sudah melaksanakan solusi atas kegiatan atau perbuatan yang telah menyalahi aturan tadi. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada satu buah video bagaimana yang menayangkan bagaimana beberapa posisi kontrol guru tadi sesuai dengan kenyataan. Kita saksikan bersama-sama. Ini sebagai pembuat rasa bersalah, tadi sebagai penghukum kita belajar tentang posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini kita lihat posisi Naren dan buku ini.
ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bikin bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu kan Naren sangat merasa bersalah ya Bapak dan Ibu. Merasa bersalah karena membuat kecewa ibu guru. Sampai ibu guru akan jantungan tadi. Ini yang ketiga, kita lihat bersama-sama. Posisi teman. Selamat Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kecenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita perhatikan tadi bahasa dari ibu guru kan lebih mengena ke hatinya Naren karena berposisi sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Selamat Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Menggiring Naren untuk memahami peraturannya tadi. Kita sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus memastikan kapan Jadi Naren siswa kita untuk memulai bangun besok pagi. melaksanakan solusi yang telah dia perbuat tadi. Misalkan Naren ini telah menghendaki solusinya apa? Menyetel alarm dan meminta tolong kakak dan ibunya. Kita sebagai guru juga harus memastikan kapan memulainya. Jadi jangan hanya menanyakan saja. Kita harus meyakinkan anak untuk benar-benar melaksanakan solusinya tersebut. Baik, lalu setelah kita belajar tentang kasus Naren dan ibu guru tadi.
tadi kita telah belajar bagaimana macam-macam posisi kontrol guru. Sudah dapat kita pahami ya, Bapak dan Ibu guru? Bisa kita terapkan nanti di kemudian hari ke depannya nanti. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan main tebak-tebakan dulu. Jadi di sini ada beberapa macam statement. Kira-kira statement ini menunjukkan guru itu posisinya sebagai apa? Nah, yang pertama ini. Mari kita tebak bersama-sama. Kira-kira statement ini sanksi atau posisinya apa? Ini posisinya sebagai apa kira-kira? Memantau ya, guru. Yang lain mungkin guru? Mungkin bubur? Memantau sama gitu. Mari kita buktikan. Oke, tepuk tangan itu kita semuanya memantau. Alhamdulillah sudah memahami. Oke, jadi selanjutnya pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira bahasanya seperti itu kurang lebih. Kira-kira seperti mungkin ya ini. Masalah ya. Mari kita buktikan ya. Siapa yang membuktikan? Zaman ada tadi yang juga menyampaikan membuat rasa bersalah. Mungkin statementnya mirip. Selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Manager. Oke. Sangat cepat sekali. Karena apa? Di sini ada statement. Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi kita menggiring siswa untuk menilai dirinya sendiri. Bagaimana cara dia, solusi dia itu tepat bagi dia atau belum. Ini yang terakhir. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Apa ya? Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oh, masih ada satu. Mohon maaf, satu lagi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Teman, mungkin di sini sudah banyak yang memposisikan diri sekali dua kali mungkin pernah menerapkan sebagai teman. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, untuk menghilangkan rasa ngantuk kita dan meningkatkan motivasi kita, mari kita explain sebentar nih, Bapak dan Ibu semuanya. Ini saya mohon untuk semuanya berdiri. Jadi nanti perhatikan apa yang saya sampaikan. Kalau jika saya nanti mengatakan door, nanti Bapak dan Ibu nanti menjawabnya door, tembak balik saya. Misalkan simulasi door ke saya, jangan dulu ke saya. Yang menembak saya. Jadi door, nah gitu. Itu kalau satu. Kalau dua nanti gini, door nih, door. Tiga ya, door nanti bilang kalau ini nggak kena gitu ya. Jadi harus pakai gerakan. Jadi jangan nggak kena gitu. Harus pakai gerakan, nggak kena gitu ya. Terus yang ketiga nanti dua gitu. Bapak Ibu nanti menjawabnya gini, wah gitu, boom gitu ya. Jadi seolah-olah terkena tembakannya, boom gitu. Ya, seolah-olah jadi seperti itu. Jadi nanti akan saya ajak bagaimana meningkatkan konsentrasi dari kita semuanya. Orangnya yang diajak. Bukan Bu, perintahnya. Stimulusnya yang saya ajak. Dan mungkin dar dua gitu ya. Gitu. Oke. Siap? Konsentrasi, kita main tembak-tembakan bersama-sama. Baik. Yang pertama, dor. Dor. Dor.
Alhamdulillah semuanya masih konsentrasi ya. Jadi tidak ada yang salah. Secara umum sudah benar. Baik, sudah merasa fresh kembali? Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Di sini ada satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu belief, percaya. Jadi keyakinan kelas itu hal yang kita percaya dapat menimbulkan hal yang positif di dalam kelas kita. Keyakinan kelas ini mungkin mirip seperti tata tertib, tetapi nanti akan ada perbedaannya. Setelah kita akan bahas melalui 5 poin ini tadi, kita akan mengidentifikasi apa bedanya tata tertib dan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi dari sini kita sudah paham bedanya keyakinan kelas dan tata tertib. Jika selama ini kita tahu tata tertib itu selalu mungkin dirumuskan oleh pihak sekolah yang ditempel di semua kelas dan harus dipatuhi, itu kan hanya keyakinan dari kelas, dari pihak sekolah atau peraturan yang dibuat dari sekolah. Mungkin siswa itu tadi hanya menaatinya, jika salah akan dihukum. Jadi berbeda dengan tata tertib. Keyakinan kelas di sini merupakan kesepakatan di dalam satu kelas. Saya ambil contoh, saya sendiri sebagai guru bisa kemarin kebetulan saya telah membuat keyakinan kelas. Saya menanyakan kepada siswa, kira-kira kesepakatannya apa? Bagaimana jika kelas ini supaya bisa menjadi tertib? Hal-hal apa saja yang perlu kita buat menjadi keyakinan atau kesepakatan? Keyakinannya kemarin saya ambil contoh menjaga kebersihan. Itu saya anggap menjadi suatu keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh semua anak. Saya setuju, semua anak juga setuju. Jadi menimbulkan rasa tanggung jawab kepada anak tadi. Mereka menyetujui di depan, dia juga mempunyai tanggung jawab nanti ke depan, di belakang, ke depannya dalam penerapannya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, pernyataan sehari-hari, kontekstual, dan juga dibuat dalam bentuk positif. Mohon maaf, poin nomor 2 ini akan saya korelasikan dengan poin yang keempat. Poin kelima maksud saya. Jadi keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, bukan larangan. Ini ada korelasinya di sini dengan poin yang kelima. Misalkan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat apa Bapak Ibu? Larangan, peraturan. Kita dilarang. Otomatis anak-anak jika dilarang akan banyak yang melakukannya. Jadi kita buat dengan kalimat positif, menjaga kebersihan. Betul sekali Bu Lia. Sampahku tanggung jawabku. Kemudian mungkin ada lagi. Jadi mungkin saya akan mengutarakan satu buah tata tertib. Nanti Bapak Ibu mungkin coba merangkai satu keyakinan kelas. Jadi dilarang datang terlambat. Mungkin keyakinan kelasnya jadi apa? Tanggung jawab tepat waktu. Mungkin bukannya tadi menyampaikan tanggung jawab. Kemudian dilarang, maksudnya dilarang beli jajan yang berwarna-warni misalkan. Nah, menjaga kesehatan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalimat positif tadi kita harapkan membuat anak itu menjadi lebih termotivasi. Bagaimana cara menjaga kebersihan, bukan hanya dilarang membuang sampah. Kalau hanya membuang sampah ini konteksnya akan kecil. Kalau menjaga kebersihan ini konteksnya akan lebih luas. Bagaimana cara membuang sampah sembarangan, menata bangku, bajunya harus bersih, rapi. Itu juga masuk ke dalam menjaga kebersihan. Kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kelas. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, ini. Jadi keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu, ini tidak harus berupa kalimat yang panjang.
Contohnya ini, menjaga kebersihan. Selain bukan kalimat yang panjang, juga jangan terlalu banyak poinnya. Mungkin ada yang membuat keyakinan kelas sampai 12 poin. 12 poin diimplementasikan sehari-hari pada anak. Wah, anak itu nanti merasa terkekang. Kok peraturannya banyak sekali. Mungkin ada 1-2 keyakinan kelas yang dapat kita lebur menjadi satu. Misalkan menjaga kebersihan ini tadi, menjaga kebersihan dan kerapian, itu saja sudah mencakup semuanya. Selanjutnya yang keempat, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Seperti yang saya sampaikan tadi, poin pertama, kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu adalah kontribusi dari semua warga kelas, bukan hanya guru dan siswa. Guru dan siswa di sini menyepakati suatu poin yang kita kita implementasikan sebagai suatu keyakinan kelas tadi. Begitu tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya poin yang ke-7 mengenai segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mendengar atau mengetahui atau setidaknya membaca mungkin di artikel internet maupun di buku. Apa itu segitiga restitusi? Menggali solusi permasalahan. Menggali permasalahan mungkin bisa jadi itu menggali solusi dari permasalahan dari siswa itu sendiri. Jadi nanti kita akan bahas di sini lebih dalam. Apa itu segitiga restitusi? Sesuai dengan segitiga ini, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini secara umumnya saja dulu. Kemudian segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Sesuai yang disampaikan Bu Ganti tadi, pendapatnya kita mengelola kesalahan dari anak, mendisiplinkan anak. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana siswa itu kita sadarkan berbuat yang lebih baik, bukan untuk menebus kesalahannya. Ini menebus, bukan menebus. Menebus kesalahannya bukan untuk menebus, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana dia tidak mengulanginya lagi agar tidak mendapatkan perlakuan dari gurunya, hukuman atau apapun itu. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya dalam proses menstabilkan identitas ini, saya ambil contoh, murid membuat kesalahan. Kita jangan langsung menjudge anak itu, oh kamu salah seperti ini. Tidak. Kita panggil dulu, kemudian kita tanya, kenapa kamu kok bisa di sini? Ada apa masalahnya? Misalkan kenapa Pak Guru tadi lihat kamu marah-marah? Kita tanya dulu, kita stabilkan identitas anak itu. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini peran kita menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Apa maksudnya? Jadi identitas gagal di sini adalah kita seolah-olah membunuh karakter anak itu. Kita memvonis kamu itu salah, kamu itu tidak boleh berkata seperti itu, tidak boleh berperilaku seperti itu. Anak itu otomatis akan down, akan tidak mempunyai motivasi, semangat. Itulah posisi di mana anak itu mendapatkan identitas gagal. Jadi sebisa mungkin kita dalam menstabilkan identitas ini harus menggeser identitas gagal ini tadi ke identitas yang sukses. Bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa mengajukan pernyataan seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
apabila Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dari statement ini yang kita sampaikan kepada anak itu berbeda dengan kita menjudge kepada anak itu salah. Jadi kita lebih memposisikan kita itu seolah-olah pernah berbuat kesalahan yang sama seperti anak itu. Kita jangan membuat identitas gagal, kita buat identitas sukses. Maksudnya apa identitas sukses itu? Anak itu masih termotivasi dalam hal nanti setelah tahap ini akan ada tahap untuk membuat keyakinan kepada anak itu tadi. Otomatis kalau identitas anak itu gagal, kita tidak bisa meyakinkan anak itu tadi. Bisa dikatakan identitas sukses ini adalah anak yang optimis. Kita bisa menemukan optimisme anak yang lebih baik lagi. Tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser menjadi pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengambil kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Setelah kita sukses untuk membuat identitas sukses pada anak, kita memvalidasi tindakan yang salah. Caranya bagaimana? Ada pernyataan yang dapat kita adopsi di sini. Misalkan yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Setelah anak bercerita, kita gali apakah tindakan itu, setelah tindakan itu salah, kita kembalikan ke anak pernyataannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita anggap kelakuan anak itu tadi bukan sebuah kelakuan yang sangat buruk. Bisa jadi anak itu tadi bisa melakukan lebih buruk. Kita bisa memberikan ujian, dia bisa menahan diri. Anak itu bisa menahan diri, tidak berbuat yang lebih buruk dari itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin kita tidak tahu ya Bapak dan Ibu, kenapa anak itu bisa kesalahan seperti itu. Kita tidak bisa menjudge anak itu salah. Mungkin dia telah melindungi, mempertahankan barang miliknya atau pekerjaannya yang dicontek oleh temannya. Itu kita bisa membuat apresiasi kepada anak. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, setelah dua step tadi kita laksanakan, kita akan menanyakan keyakinan. Maksudnya apa? Teori kontrol ini menyatakan bahwa dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik di dalam diri kita, keyakinan kita. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi, tahap kedua tadi, dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Jadi keyakinannya tadi, tindakannya tadi akan dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dia langgar. Contoh pernyataan atau statementnya seperti ini. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu ada gambaran kelas yang ideal seperti ini. Menurut kamu seperti apa? Nah, itu setelah kita berhasil membuat identitas sukses, anak itu telah stabil emosinya, identitasnya telah sukses, anak itu kita giring untuk mengaitkan tindakan yang salah tadi dengan suatu keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Anak itu nanti kesepakatan kelasnya dilanggar apa, terus tindakannya seperti itu bagaimana, dan sebagainya. Nah, contoh realnya nanti ada dalam video berikut. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kok kita?
Untung kamu tidak bertindak itu kita kan? Hanya yang dilakukan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengucap saja. Sudah lulus padahal saya pasti tidak bilang. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah tadi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta kita di kelas. Tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak. Nah Pak, capek Pak di sekolah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang bersifat nanti yang kamu lakukan. Apabila kita sedang melakukan. Nah, ini mengaitkan dengan keyakinan kelas. Setelah identitas anak ini sudah ke identitas sukses, Pak Guru menanyakan keyakinan kelasnya dikaitkan dengan kesalahan. Dia memperbaiki masalah ini tidak. Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan tidak seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan biasa Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? dia nyaman Pak. Bangga bisa bersabar dengan hatinya. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, dari kasus ini tadi kita telah belajar bagaimana caranya mengimplementasikan nanti di kelas kita nih, Bapak dan Ibu guru semuanya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi itu ada beberapa macam di sini. Yang pertama yaitu perilaku yang salah selalu perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada, harus ada korelasinya dan tentunya positif. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan, dari anak atau murid tadi. Dan juga perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tadi. Kita harus memastikan sebagai guru anak itu sudah benar-benar atau belum melaksanakannya dalam perbaikan kesalahan tadi. Kalau kita sebagai guru harus menanyakan secara betul-betul kapan akan dimulai diberlakukan untuk memperbaiki masalah yang tadi. Seperti itu, ya. Baik, itulah budaya positif, macam-macam budaya positif yang dapat saya sampaikan. Poin 1 sampai poin 7. Mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang ingin memberikan tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, Bu Fenty silakan. Terima kasih Pak Brili. Di sini Pak Brili sudah memaparkan tentang disiplin positif atau budaya positif. Dan ini ada yang menarik Pak Brili. Yang saya terima dari paparan Pak Brili itu yang menarik itu yaitu dengan disiplin positif dan keyakinan kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa disiplin positif itu akan membentuk karakter yang baik dari murid. Nah, tapi sekarang itu yang saya alami, kata disiplin itu sangat menegangkan untuk anak. Nah, dari disiplin tadi sebelumnya itu ada kesepakatan kelas ini. Nah, dari kesepakatan kelas itu sangat menarik sekali. Karena kenapa? Kesepakatan kelas itu sangat bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di sini saya
sependapat kalau keyakinan kelas itu akan membentuk disiplin positif di sekolah. Kemudian dari disiplin positif itu bisa membentuk karakter yang baik dan mewujudkan merdeka belajar, dari mana mungkin selama ini itu murid itu kita harus membentuk dari yang paling bawah dulu, yaitu dengan bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Apabila kesepakatan kelas sudah kita laksanakan, akan terwujudnya budaya positif. Dari budaya positif atau disiplin positif kalau sudah terbentuk, itu akan mengembangkan karakter anak sesuai dengan merdeka belajar. Kemudian saya tertarik juga dengan 5 posisi kontrol. Selama ini saya itu selalu mendidik anak-anak di kelas 5 itu selalu merasa bersalah, kemudian teman juga. Tapi untuk sebagai manajer saya belum melaksanakan. Insya Allah mulai sekarang saya akan melaksanakan posisi saya sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Terima kasih Pak Billy, begitu saja dari saya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Betty. Terima kasih Bu Betty. Alhamdulillah sudah dapat menginspirasi panjenengan nggih. Bagaimana nanti bisa menerapkan budaya positif, kemudian bisa menerapkan kedisiplinan siswa, kemudian penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer. Mungkin nanti bisa mengedepankan yang lebih baik lagi. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu guru atau Bu Nurul mungkin. Saya tunggu kalau sudah ada dari saya. Sama nggih? Tidak ada? Monggo Bu Nurul. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Brili. Bapak Ibu, saya boleh minta dibantu dukungannya, apresiasi yang luar biasa dari Pak Brili. Terima kasih sudah menularkan ilmu yang begitu berharga hari ini. Ada beberapa catatan penting yang mungkin sama-sama bisa kita laksanakan. Untuk apa? Untuk kita dan untuk sekolah kita. Kalau boleh beberapa hal yang bisa saya ambil dari pemaparan Pak Brili tadi. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita harus segera menghapus miskonsepsi yang tadi disampaikan oleh Pak Brili. Kita harus segera menghilangkan ilusi-ilusi kita sebagai guru. Ternyata guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Guru itu bukan satu-satunya orang yang punya kehendak kepada siswa kita. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Dengan merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Tadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Paradigma baru yang kita bisa ubah apa saja. Yang pertama, memahami 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kita juga manusia, kita posisikan sama dengan siswa kita. Karena kita juga manusia, guru manusia, siswa juga manusia, yang punya 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami bersama. Oh, ternyata siswa itu butuh juga penguasaan. Dia pengen menguasai area sekitarnya. Misalnya kalau kelas, dia juga pengen. Kemudian siswa juga pengen merasakan kesenangan. Siswa juga pengen punya rasa kasih sayang, pengen dapat rasa kasih sayang yang sama. Gitu. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu juga harus kita pahami. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi tadi, mana yang seharusnya ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita? Motivasi yang keberapa? Minta tolong Pak Brili diulang tadi slide-nya yang awal. Nah, kita pengen anak-anak kita punya motivasi yang mana? Nah,
Monggo Bapak Ibu. Kita ingin anak-anak kita punya motivasi yang mana? Ya, nomor 3, yaitu dia punya menghargai diri sendiri. Jadi kalau ketika dia berbuat salah, dia pengen benar untuk apa? Ya untuk dirinya sendiri, gitu. Kemudian salah satu nilai-nilai yang mereka percaya benar yaitu, jadi kalau misalnya mereka berbuat baik itu bukan karena dipuji oleh gurunya, bukan karena takut dihukum, bukan karena agar mendapatkan imbalan, tapi agar mereka sadar bahwa memang itu perilaku yang benar, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Itu yang tujuan utama yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Minimal mereka bisa menghargai diri sendiri. Ketika mereka berbuat salah, kemudian mereka mencoba untuk memperbaiki, untuk siapa? Ya untuk diri mereka sendiri. Karena mereka menghargai diri sendiri. Oke, yang berikutnya yang harus kita pahami adalah posisi kontrol. Kalau boleh tanya ini, Bu Lia, sampai saat ini jenengan merasa berada pada posisi kontrol yang mana, Bu Lia? Kita ini ya, kita berefleksi ya, tidak untuk saling menyalahkan atau menjustis. Kita coba refleksi diri kita sendiri. Menurut Bu Lia berada pada posisi yang mana saat ini? Teman. Oke, terima kasih Bu Lia. Bu Nanda, menurut jenengan sendiri, jenengan berada pada posisi yang mana saat ini? Tidak pasti satu dulu. Ya, 1 penghukum, oke. Penghukum, karena Ya. teman, karena pemantau. Oke. Tergantung situasi dan kondisi. Oke, terima kasih. Bu Helmin, 1 lagi. Ya seperti Bu Nanda mungkin kadang sebagai, tapi lebih sering sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, panjenengan ingin menjadi posisi kontrol yang mana sebenarnya? Tujuan panjenengan? Manajer. Oke. Memang apa ya, seyogianya sebagai guru kita itu menjadi posisi manajer, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat merasa bersalah, tidak sebagai teman, tidak sebagai pemantau, tapi menjadi manajer untuk anak-anak kita. Kita belajar bersama nih Bapak Ibu, saling mengingatkan, saling memotivasi, insya Allah pasti bisa. Karena memang untuk menjadi seorang manajer tidak bisa setahun, 2 tahun, bahkan yang mungkin Bu Helmin berapa tahun jadi guru? Puluhan tahun, ya? Sudah 10 lebih gitu, ya? Hampir bisa jadi 20 lebih. Nah, sudah saatnya kita coba untuk belajar dan saling introspeksi diri dan juga memotivasi. Ayo kita sama-sama bekerja sama untuk menjadi manajer yang baik, minimal untuk diri kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Karena itu yang dibutuhkan oleh kita sendiri dan oleh anak-anak kita sebagai manajer. Bukan seperti yang ditayangkan video tadi, gitu ya. Kemudian mengajak anak untuk merubah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Brili caranya bagaimana. Monggo nanti mulai hari ini saya ingin melihat ada keyakinan kelas di setiap kelas. Wujudnya dalam bentuk apa? Monggo. Tadi sama Pak Brili prinsipnya 1, mengakomodir
pendapat dari siswa, kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat, kemudian bersifat abstrak, kemudian apalagi Bapak Ibu berupa kalimat positif. Tidak ada lagi di keyakinan kelas itu kata jangan, tidak, harus itu juga kalimat negatif yang harus kita hindari gitu. Jadi kita ubah peraturan menjadi sebuah keyakinan dan kita ajak anak-anak kita. Metodenya seperti apa? Monggo kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu guru. Bisa anak disuruh nulis di post-it. Misalnya kita punya post-it apa? Kamu buat satu saja. Misalnya dari peraturan dulu. Menurut peraturan apa yang kamu ingat? Misalnya ubah, oke, kita coba ubah peraturan menjadi keyakinan dengan kalimat positif. Yuk dicoba. Kemudian nanti kalau sudah ditempel nanti panjenengan menyeleksi bersama-sama mana yang sekiranya ada keyakinan yang hampir sama, mirip-mirip, bolehlah gitu. Terus ditulis menjadi keyakinan kelas. Tanyakan terlebih dahulu sebelum ditulis, apakah keyakinan kelas ini poin pertama kita sepakati? Kalau sepakat semua, baru kita tulis. Nah, mulai saat ini ya Bapak Ibu, kita coba terapkan itu sebagai bentuk upaya kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer biasanya kita menggunakan segitiga restitusi setiap kali mencoba untuk membantu siswa menemukan solusinya sendiri ketika dia berbuat salah. Itu adalah salah satu kunci untuk menjadi manajer, harus paham tentang segitiga restitusi. Contohnya di video tadi dan banyak video di YouTube, silahkan. Mungkin tadi siswanya SMA, SD mungkin agak sulit memang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita coba mulai dari hal yang terkecil, mulai dari saat ini, jangan ditunda-tunda, dan mulai dari saya. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk kita semuanya. Insya Allah saya yakin di dalam diri panjenengan sudah tertanam keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan ketika kita mau bekerja sama, insya Allah akan mudah, lebih mudah jalannya, akan lebih ringan. Gitu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Saya kembalikan ke Pak Billy. Terima kasih Bu Nurul atas masukannya serta dukungannya, dan terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya. Semoga budaya positif yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat kita terapkan ke depannya, khususnya di kelas kita dan khususnya untuk kemajuan sekolah kita SDN Bendem. Supaya apa? Supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya melalui budaya positif yang baik yang kita terapkan di kelas sebagai guru, dan budaya positif kita sebagai teamwork system dalam suatu lingkungan kerja. Semoga semuanya dapat memberikan dampak yang positif ke depannya. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif kali ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.